Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Pulau Kalimantan tidak hanya dikenal dengan kekayaan alam dan hutan-hutannya yang masih alami, tetapi juga dengan cerita-cerita mistis yang telah lama menghiasi budaya lokal. Banyak daerah di pulau ini yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar, termasuk beberapa gunung paling angker yang jarang terjamah terekspos oleh masyarakat luas. Meskipun gunung-gunung di Pulau Jawa sering menjadi sorotan karena keangkerannya, Kalimantan juga memiliki sejumlah gunung paling angker yang penuh misteri. Berikut ini gunung paling angker di Kalimantan yang syarat dengan kisah mistisnya. 1. Gunung Halau-Halau. Gunung Halau-Halau merupakan gunung tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di perbatasan 3 kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan tanah bumbu gunung ini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah sebuah pohon besar mirip pohon beringin dengan lubang besar di tengahnya yang konon dipercaya sebagai pintu gerbang ke dunia lain. Masyarakat Dayak Meratus sangat menghormati pohon ini dan percaya bahwa tempat ini bisa menjadi sarana untuk menimba ilmu mistis. 2. Gunung Bukit Raya. Sebagai gunung tertinggi di Kalimantan, Gunung Bukit Raya juga masuk dalam jajaran Seven Summit Indonesia, menjadikannya salah satu destinasi favorit bagi para pendaki. Namun, gunung ini tidak hanya menawarkan tantangan fisik, tetapi juga kepercayaan mistis di kalangan masyarakat lokal. Penduduk sekitar percaya bahwa Gunung Bukit Raya dihuni oleh harimau mistis yang bertindak sebagai penjaga gunung. Selain itu, gunung ini juga konon menjadi tempat tinggal suku goib yang mendiami kawasan hutan lebat di sekitarnya. 3. Gunung Padai. Gunung Padai yang terletak di Kalimantan Timur dekat Kabupaten Berau juga dikenal karena keangkerannya. Masyarakat lokal seringkali melaporkan fenomena cuaca aneh saat memasuki area gunung ini, seperti perubahan mendadak dari cuaca cerah menjadi gelap. Selain itu, legenda tentang keberadaan kerajaan goib di sekitar gunung ini memperkuat aura mistis yang menyelimuti Gunung Padai. Para pengunjung pun diwanti-wanti agar tidak membuat keributan saat berada di sana. 4. Gunung Bondang. Gunung Bondang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu gunung dengan reputasi paling angker di kalangan masyarakat Dayak. Gunung yang dikelilingi oleh hutan belantara ini menyimpan berbagai pantangan seperti tidak boleh berteriak, tertawa keras, atau mengambil barang tanpa izin. Mereka yang melanggar aturan ini konon akan mengalami hal-hal buruk seperti kesurupan atau cuaca ekstrim yang muncul secara tiba-tiba. Cerita-cerita mistis ini terus mewarnai kisah pendakian di Gunung Bondang hingga saat ini. 5. Gunung Kayangan. Gunung Kayangan terletak di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dan namanya sendiri sudah menunjukkan aura mistis yang sangat kuat. Nama Kayangan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat tinggal para dewa atau leluhur. Masyarakat setempat sering melaporkan pengalaman mistis seperti mendengar suara tangisan bayi atau melihat penampakan makhluk halus di sekitar gunung. Sosok perempuan misterius yang sering muncul di malam hari ini di kawasan gunung ini menambah seramnya suasana Gunung Kayangan. 6. Gunung Pamaton.
terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Gunung Pamaton dikenal sebagai salah satu gunung yang memiliki aura mistis paling kuat di pulau ini. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Pamaton adalah pusat dari kerajaan goib, di mana tokoh-tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia konon masih berada di gunung ini. Beberapa pendaki bahkan mengaku pernah melihat suasana ramai layaknya sebuah kota goib di puncak gunung tersebut. Hal ini menambah keangkeran yang menyelimuti tempat gunung ini berada. 7. Gunung Niut. Gunung Niut di Kalimantan Barat terkenal dengan kisah-kisah mistis yang melingkupinya sejak zaman dahulu. Gunung ini dulunya menjadi tempat terjadinya praktek ngayau atau berburu kepala manusia yang dilakukan oleh suku Dayak. Hingga kini masyarakat setempat sering melaporkan penampakan hantu tanpa kepala di sekitar kawasan Gunung Niut. Kisah ini menambah ketenaran Gunung Niut sebagai salah satu gunung paling angker di Kalimantan. Gunung-gunung di Kalimantan memang tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang memukau, tapi juga menyimpan berbagai cerita mistis yang telah ada sejak zaman dahulu. Bagi Anda yang berani dan ingin merasakan sensasi mistis, gunung-gunung ini bisa menjadi pilihan destinasi wilayah yang unik. Namun, para pengunjung disarankan untuk selalu berhati-hati dan menghormati adat serta kepercayaan setempat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika Anda tertarik untuk menjelajahi keindahan sekaligus misteri Pulau Kalimantan, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang ada dan jaga perilaku selama berada di kawasan-kawasan gunung di Pulau Kalimantan tersebut. Keindahan alam dan cerita-cerita mistis yang ada mungkin saja akan meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanan yang akan Anda lalui. Masih banyak hal mistis mengenai Gunung Halo-Halo selain lokasi maupun ketinggiannya. Berikut 6 fakta mistis tentang Gunung Halo-Halo. 1. Termasuk jajaran pegunungan Meratus. Gunung yang termasuk dalam jajaran pegunungan Meratus tersebut kerap dianggap sebagai tempat keramat. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat pendaki buat menaklukkan Gunung Halo-Halo. Pegunungan Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 2. Pegunungan ini membentang sepanjang sekitar 600 km persegi dari arah barat daya timur laut dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halo-Halo yang memiliki ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Meratus adalah kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi dominan. 2. Titik awal pendakian. Pendakian ke Gunung Halo-Halo dimulai dari Desa Kiu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penduduk setempat biasanya menawarkan jasa sebagai guide karena jalur pendakian Gunung Halo-Halo yang masih alami dan cukup ekstrim. Disarankan pendaki yang pertama kali mendaki untuk menyewa guide demi keselamatan selama perjalanan. Trek pendakian Gunung Halo-Halo terbilang menantang, butuh persiapan fisik yang matang untuk bisa menaklukkan medan ekstrim dan terpencil tersebut. Di samping itu, jalur pendakian Gunung Halo-Halo masih berupa hutan belantara dengan pohon-pohon yang besar. 3. Tempat berkemah. Ada beberapa pos pendakian yang bakal pendaki lewati, antara lain Kampung Kiu, Tiranggang, Sungai Karu, Juwantir, Simpang Tiga Haraan, Lembah Ciri. Jika ingin berkemah, pendaki bisa mendirikan tenda di pos Sungai Karu. Lokasinya yang dekat sama sumber air menjadikan pos ini jadi tempat ideal untuk beristirahat.
Namun jika Anda berangkat cukup awal, yang terbaik adalah berkemah di Pangayon yang merupakan area datar terbaik di lereng yang lebih tinggi dari punggung bukit yang panjang dan area berkemah terakhir yang layak sebelum berpuncak. 4. Hati-hati beruang madu. Dimanapun Anda memilih untuk berkemah, waspadalah terhadap beruang madu, karena tampaknya masih ada 1 atau 2 beruang madu yang masih mengintai di pegunungan Meratus. Namun pendaki tidak perlu khawatir, karena mereka tidak menimbulkan ancaman serius terhadap kelompok manusia dan kemungkinan besar akan mengancam manusia. Cobalah untuk tidak ketahuan. 5. Dianggap gunung keramat bagi suku Dayak Meratus. Meski menjadi salah satu gunung pendakian yang populer di Kalimantan, Gunung Halo-Halo juga tidak terlepas dari kesan mistisnya. Hal itu lantaran ada pohon kariwaya, sejenis beringin yang berakar besar dan tinggi. Saking besarnya, akar pohon ini membentuk lengkungan seperti gerbang yang bisa dilewati manusia. Bagi masyarakat Dayak Meratus yang tinggal di sekitar gunung, pohon tersebut dianggap keramat yang sering jadi tempat untuk bertapa. Itulah sebabnya terdapat banyak aturan adat yang harus dipahami pendaki sebelum menginjakkan kaki di Gunung Halo-Halo. Pendaki tidak boleh bicara kasar atau jorok, harus menjaga kebersihan hutan serta mengucapkan salam atau permisi begitu melewati pohon tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.